ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد. Kita lanjutkan pada bagian kedua tentang sifat-sifat berhuruf. Perhatikan ke depan, simak dengan baik, ya. Ini makhrajul huruf. Setelah makhrajul huruf ke sifat-sifat huruf. Fokuskan sekarang ya kepada sifat-sifat huruf, yaitu mengenal kepribadian huruf-huruf hijaiyah. Kepribadiannya. Kalau kemarin tempatnya, tempat huruf itu di mana? Nah, sekarang itu sifat dari huruf itu. Ya, kepribadian huruf. Yang pertama ada sifat-sifat yang berlawanan. Sifat itu berlawanan. Coba lihat di sini. Namanya fokuskan. Ada hamas, ada jahar. Hamas, jahar. Ya. Dipahami dulu namanya. Hamas, jahar. Kalau hamas itu apa? Hamas berhembus. Dia ketika diucapkan di lafaz ini, kalau diucapkan dia berhembus, ada nafas yang keluar. Kalau jahar terbalik, lawan dari berhembus. Kalau si lafaz ini dia diucapkan, maka si nafas tertahan, tidak berhembus keluar. Tidak berhembus keluar. Maka hamas ini nafas terlepas, berhembus ketika menyebut huruf hamas ini. Ada hembusan yang keluar dikarenakan lemahnya huruf ini pada makhrajnya. Nah, ini hurufnya, perhatikan. Coba yang paling banyak hamas atau jahar hurufnya? Jahar. Metode menghafal, ya, karena kita sudah kenal makhrajul huruf, ya, makhrajul huruf yang 28, maka kita kenal 28 huruf hijaiyah. Dengan mengenal 28 huruf hijaiyah, maka otomatis hamas dan jahar isinya itu 28 huruf hijaiyah. Maka trik untuk menghafal adalah mencari huruf yang paling sedikit, yang banyak abaikan. Begini. Maka di sini hamas yang paling sedikit. Fokuskan kepada huruf hamas, ya. Huruf hamas dikumpulkan dalam lafaz bahasa saksun sakat. Bahasa saksun sakat. Itu ada 10 huruf. Berarti sisanya di sini ada berapa? 18 huruf jahar, ya. 18 huruf jahar. Ini sisa dari hamas. Coba ada spidol. Sisa apa? Nah, ini ya, supaya lebih jelas, perhatikan di sini. Kalau abatasa, lalu huruf hamas ini kita ambil yang 10, mulai dengan dari huruf ta, lalu ta, kemudian ha, ho, kemudian di sini ada sin, sod, pa, kal, dan ha. Ini huruf hamas, ya. Huruf hamas itu hanya 10 ini. Berarti sisanya selain ini masih pada jahar. Huruf-huruf yang 10 ini kalau kita baca dia berhembus, ada hembusan nafas. Contoh di sini tabat ada hembusan nafas. Ini az-qolat, ya. Sekolah ini sekolah. Ketika nah itu ada hembusan nafas. Ha juga sama, coba bunyikan. Ahmad,
Ahmad. Ada hembusan nafas. Kok juga sama. Akhraja. Ada hembusan nafas. Sin, coba di sini ya. Contohnya apa? Sin. Sin itu lapan fiilnya yang ada apa? Mulai dari sin. Sin, coba cari sin dalam Al-Quran apa ya? Nah, ada nggak? Coba sin. Sulit kan mencarinya ya? Dalam Al-Quran. Apa? Assalam, ya assalam atau salamul, salama. Nah, kita gunakan pada wajan af'ala. Pansinnya sukun ya. Nah, ini aslama. Coba. Aslama. Ini ada sin ya. Coba aslama. Aslama. Ujung lisan sama gigi bagian bawah. Aslama. Sinnya ada hembusan nafas. Sa. Di tengah lisan coba as-qasul. As juga itu ada hembusan nafas. Solaha. Jadi as-solaha. Ada ya hembusan nafas? Fa. Afkar. Ini bibir bawah sama gigi atas. Afkar. Ada juga hembusan nafas. Kaf. Aksaru. Kaf juga ada hembusan nafas. Tuh kan ya. Di sini di pangkal lidah agak ke depan. Aksaru. Ada hembusan nafas. Ahlaka. Coba yang keras. Ahlaka. Haknya juga keluar nafas. Jadi yang 10 ini kalau kita baca khususnya disukunkan akan jelas hembusan nafasnya. Itu yang dinamakan apa? Hamas. Berarti sisa dari 10 ini tertahan, tidak ada hembusan nafas. Contoh jongkok kepada tidak bunyikan di sini. Dal, yang sukun biasanya lebih jelas. Coba, laqad. Di sana nafas tertahan ya, tidak berhembus, tertahan, terkunci. Laqad, nafasnya berhenti. Itulah bedanya jahar sama hamas. Jadi di sini cukup satu saja contohnya pembeda hamas dan jahar. Begitu pula huruf-huruf yang lainnya selain dal, yaitu ada berapa? 20. 8 dikurangi 10 berarti 18 huruf jahar. Di 18 huruf jahar selain ini sama seperti dal ini cara bacanya, yaitu tidak ada hembusan nafas. Lakon udah berhenti ya, berarti nafas tertahan. Maka jahar nafas tertahan ketika membaca huruf-huruf jahar yang 18 karena kuatnya pada makhrajnya ya. Maka sudah berhenti nafas ya, tertahan. Udah paham di sini hamas jahar? Hamas jahar. Coba di set dulu, direnungkan ya. Nah, masuk kepada pemahaman. Oh, udah paham. Nanti bisa hafal sendiri. Kalau sudah paham, hafal sendiri. Atau Anda mau menghafalnya, dikumpulkan pada lafaz ini. Fahad sahu saksun sakat. Ya. Fahad sahu fahad sahu. Yang kedua ini, ya. Yang ketiga ada di sini. Yang keempat ada di sini. Fahad sahu saksun sakat 5. Kemudian 6-nya ko, 7 so, saksun sakat. Ini 8, 9 dan terakhir tak 10. Ya, fahad tahu saksun sakat. Itu untuk supaya kuat ingatannya. Jadi huruf-huruf
hamas dikumpulkan dalam apa? Pahat tahu sahun sakan. Ya, ini yang harus Anda pahami. Itu pasangan pasangan ada yang bertanya? Kertas? Iya mah di kamar ini. Ya. Nah, lanjutkan. Sekarang perhatikan di sini, ya. Ini. Nah, yang kedua, pasangan kedua ada Sida Rokowa. Jadi Sida lawannya Rokowa, ya. Di antara Sida Rokowa ada Tawasud. Nah, ini bedanya. Jadi pasangan kedua ini ada Tawasud, beda dari pasangan yang lain, cuma dua saja. Tapi kalau yang kedua Sida Rokowa ada Tawasud, catatannya ya. Di Tawasud pertengahan dari Sida dan Rokowa. Rokowa itu longgar, terlepas udaranya, napasnya terlepas, tidak ditekan. Longgar, tidak ditekan, lepas. Itu Rokowa. Jadi dia cara bacanya ketika membaca huruf-huruf yang ini nanti yang kita sebutkan itu dengan melepaskan tanpa menekan atau melonggarkan. Kalau Sida ini cara bacanya menekan pada hurufnya, ya sesuai tempat keluarnya atau pada makhrajnya. Sida itu menekan, tahu? Menekan, ya. Sida menekan, kalau Rokawa melonggarkan, melepas. Jadi Sida adalah suara yang tertekan, menekan, ya. Ketika menyebut huruf Sida ini, ya, itu karena berpegang kuat pada makhrajnya. Jadi ditekan pada makhrajnya dengan kuat, ya. Jadi huruf Sida itu ditekan cara bacanya. Rokawa cara bacanya dilonggarkan tanpa tekanan. Sedangkan Tawasud pertengahan di antara ditekan dan dilonggarkan. Jadi Tawasud itu biasa saja membacanya, ya. Paham pengertiannya? Sida ditekan, Rokawa dilonggarkan, Tawasud pertengahan. Paham? Jadi bedanya apa dengan jahar? Kan jahar juga ini sama ditekan, ya. Oh, jahar itu tertekannya pada kata tertahan. Jadi udaranya tertahan. Sama ini juga Sida tertahan, cuman tertahannya pada tekanan. Sedangkan jahar ini salah pinggir, ya. Ini yang kemarin, ya. Nah. Mari. Ini perhatikan bedanya. Ini tertahan udaranya, napasnya. Sedangkan di sini ditekan pada tenaga, ya. Ada pakai tenaga. Paham? Jadi ini mah ditekan, ini mah ditahan. Udara tertahan jahar, kalau Sida ditekan. Diberi tenaga pada makhrajnya. Rokawa dilonggarkan. Beda kan? Beda, ya. Pada makhrajnya ketika membaca huruf Sida. Kalau sudah paham makna Sida beda dengan hamas dan jahar, ya. Rokawa beda dengan hamas, Sida beda dengan jahar. Baru kita ke hurufnya. Perhatikan di sini huruf-hurufnya. Mana yang paling sedikit? Tawasud, ya. Kedua, yang paling sedikit Sida. Maka yang Rokawa ini banyakkan abaikan dulu, ya. Jadi kita pusatkan hafalan di Tawasud dan Sida. Berarti selain Tawasud dan Sida masuk ke Rokawa semua. Dan Rokawa ini paling banyak.
Maka kita yang paling pendek dulu di sini tawasul. Perhatikan hurufnya ada berapa ini? Cuma 5 saja. Lin Umar, lam, nun, ain, min, ro. Itu huruf yang pertengahan, tidak ditekan, tidak dilonggarkan ketika diucapkan huruf ini. Ya, lin Umar, lam tidak ditekan, jadi longgarkan. Nun juga sama, ain, mim dan ro. Ya, lin Umar. Kemudian sidah ada 8 dikumpulkan pada lafaz azid qatim bakat. Azid qatim bakat. Ya, azid qatim bakat. Alif, jim, dal, ko, to, ba, ta dan ta. Atau ini ya, atau huruf qalqalah ditambah ataka. Huruf qalqalah itu apa? Untuk jadi atau baju di toko, ya, baju di toko. B, jim, dal, to, ko tambah ataka, hamzah, ta dan kaf. Paham? Itulah huruf sidah, ada 8. Ya. Kalau di sini ada dalam lafaz azidu qatim bakat. Azidu qatim bakat. Paham? Jadi ketika membaca atau mengucapkan lafaz yang 8 ini harus pakai tekanan, termasuk dal. Ya kan? Dal ini masuk pada sin. Ya. Coba tekan lafaz ini. Lakon de. Tekan lalu napas ditahan. Ya, bedakan. Tekan, napas ditahan. Lakon de. Napas berhenti ditekan. Berarti dal ini punya sidah. Ya. Udah 2 kan sifatnya dal itu apa? Jahar dan sidah. Paham? Nah, dal itu jahar dan sidah. Kalau lam tidak ditekan, biasa saja. Kalau selain sidah dan tawasul itu dilonggarkan. Contohnya apa? Ha yang hamas ini juga dia punya sifat rafawah, dilonggarkan. Coba Ahmad. Ha itu gak ada tekanan sehingga udara keluar saja. Paham? Di sana sudah ada 2 sifat, yaitu hamas dan rafawah. Dia berhembus juga tidak ditekan, paham? Dilonggarkan. Ahmad, terasa longgarnya. Ya, itu contoh rafawah. Sidah, tawasul, rafawah, udah paham? Ngapas? Kalau ngapas, kalau kita tidak paham, kita lanjut ke pasangan ketiga. Pasangan ketiga. Kalau perempuan nggak boleh punya 2 pasangan, ya? Laki-laki boleh 4 pasangan. Ada kisah atau dalam sebuah riwayat. Ada perempuan yang ditanya sama Rasulullah, ya Rasul, kalau saya punya suami 2, katanya, nanti di surga itu saya pilih suami yang mana? Ya. Ini ceritanya si perempuan ini punya suami pertama meninggal fisabilillah, lalu menikah kepada suami yang kedua. Lalu bertanya, saya itu masih mencintai suami yang pertama yang meninggal, gitu ya. Lalu nanti di akhirat kalau saya masuk surga dengan suami yang mana? Kata Rasulullah, kamu pilih saja salah satu, ya. Paham? Jadi itu tergantung si istri mau pilih suami satu atau dua. Jadi kesan, yang ini kan pasangan. Lanjut ya. Selingan apa? Udah ada pencerahan sedikit tentang 2 pasangan ini? Ada. Kita menuju pada pasangan ketiga. Sebelum pada pasangan ketiga, ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, bagus. Tidak paham ya?
kecuali yang tidur ya, yang tidur udah. Untuk pasangan 3 dan keempat, nah ini ya, nah ini pasangan 3 dan keempat, khusus hubungannya terhadap lidah, Kita hapus dulu ya. Kita gambarkan lidahnya. Nih. Perhatikan, ini lidah, ya, nah lidah, ini yang nempel ke sininya, ya. Anggap saja lidahnya bagus ini. Ini ada apa? Ada pangkal lidah. Di sini ada ujung lidah, ujung depan ya. Salah kan ujung. Bukan ujung, tapi depan. Ini depan lidah. Ujungnya yang mana? Ini ujung, ya. Yang makhraj huruf yang kemarin ada di ujung, bukan di depan. Ujung lidah. Di sini tengah lidah. Berarti di sini bukan makhrajul huruf, cuman kita kenal ujung lidah. Ujung lidah ini. Ini apa? Depan apa? Depan lidah dan pangkal lidah. Pusatkan di sini. Untuk yang ketiga itu isti'la dan istifal. Isti'la dari a'la artinya naik, tinggi. Istifal dari safala turun atau di bawah ya. Jadi istifal itu turun, kalau istilah naik ya, paham? Istilah naik, ini istifal turun. Naik yang mana? Yang ini, yang pangkal lidah. Pangkal lidah naik itu istilah. Istilah pangkal lidah naik. Istifal pangkal lidah turun. Ini istifal. Jadi kebalikan dari istilah. Di istifal. Istifal ini kebalikan dari istilah ya. Jadi istifal apa? Pangkal lidah turun ketika membaca huruf-huruf istifal. Istilah terangkatnya pangkal lidah ketika membaca huruf istilah. Begitu. Nah, ini istilah istifal di sini. Di pangkal lidah. Paham? Hurufnya apa saja? Sekarang kita bahas hurufnya. Kan berarti ya. Hurufnya apa? Huruf istilah itu huruf tafhim semua. Huruf tafhim. Huruf tafhim itu bunyinya o, ya, o itu tafhim. Kalau ro itu ayat tarkibnya, sehingga ro tidak dimasukkan pada istilah. Ro itu tidak dimasukkan walaupun o, karena ada tarkibnya. Ro ri-nya tarkib, ro ya tafhim. Sama dengan lam juga bisa Allah, tapi lain jadi a, ya, sehingga lam juga bisa tafhim, bisa tarkib. Maka ro dan lam bisa tafhim, bisa tarkib. Tafhim itu cara bacanya pangkal lidah diangkat. Paham? Maka istilah cara bacanya semuanya ditafhimkan dan tidak ada yang tarkib. Paham? Makanya ro dan lam tidak dimasukkan istilah. Ya, selain ro dan lam masuk istilah. Apa? Ini ada ro, go, ko, ya, semua kan?
kemudian so, do, ya, do, lalu to dan do. Kogoko di ujung tenggorokan. Kogo itu pangkal lidah ko. Kogoko, ya. Kemudian berurutan sokotojo. Itulah 7 huruf isti'la atau dikumpulkan dalam lafaz usodokintit. Ya, gitu ya. Bisa itu juga. Paham? Maka huruf isti'la itu semuanya yang punya o dan dibaca him. Cara bacanya him, pangkal lidah, angkat ke atas. Itu istilah. Berarti selain yang 7 itu istifham. Lagi ya. Lanjut pada bagian pasangan keempat. Pasangan keempat itu di sini mudah sama seperti ini, ya. Cuman posisinya di depan lidah. Di depan lidah. Nih. Ya. Ada itbaq, ada infitah, pasangan keempat. Itbaq lawannya infitah. Itbaq artinya tertutup. Infitah artinya terbuka. Coba mulut Anda tertutup apabila apa? Apabila depan lisan angkat ke atas. Angkat ke atas, ini tertutup kan? Udara tertutup. Paham? Tertutup. Coba kalau depan lisannya kebawakan, terbuka kan? Terbuka. Berarti kalau terbuka, infitah. Kalau tertutup, itbaq. Berarti itbaq artinya terangkatnya depan lidah ketika membaca huruf itbaq sehingga mulut tertutup. Paham? Nah, sekali lagi, itbaq adalah terangkatnya bagian depan lidah ketika membaca huruf itbaq ini, yaitu ada 4 ya, ada 4. Sokotojo. Gampang kan? Cuma 4 saja. Sokotojo berarti huruf isti'la dikurangi kogoko. Maka di sini 4 lagi masuk huruf itbaq. Paham? Cuma 4 saja. Berarti kita ada 24 huruf. Paham enggak? Nah, ya. 4 pasangan ini coba dicerna dulu, dipahami, ya. Dibayangkan posisinya di mana di huruf. Ya. Maka ketika kita membaca sok kita baca, ininya diangkat, ini juga diangkat. Jadi yang 4 ini ketika dibaca, baik pangkal maupun depan lidahnya angkat semua. Ya, karena yang 4 ini selain itbaq juga isti'la. Gitu. Ya. Maka di sini ada yang 3 lagi. Kogoko dia hanya isti'la saja, bukan itbaq. Paham? Maka ketika membaca kho, depan lidah turun. Ya, kho depan lidah turun, enggak diangkat atau nada urung depan lidah itu. Ya, kho. Paham? Sehingga dia seakan-akan lidahnya turun dari pangkal ke depan. Itu kho sama dengan do dan kho. Jadi depannya turun, ya, terbuka. Cuman pangkalnya diangkat. Itu yang 3 huruf ini. Beda yang 4 huruf ini. So, baik depan maupun pangkal diangkat. Itu beda. Paham? Berarti kalau nanti ditanya sifat apakah yang berkaitan dengan lidah baik pangkal maupun depan? Apa? Isti'la, itbaq, istifham dan infitah. Paham tidak? 4 sifat inilah yang berkenaan dengan posisi lidah. Apa? Isti'la,
Istifal, itbal, intifal. Ya. Nah sekarang baru 4 pasang, ya 4. Satu lagi. Satu. Cuma 11 nama, masa tidak paham ya? Cuman kita harus paham maknanya, syaratnya, hurufnya. Itu. Nanti bisa dipraktekkan dalam membaca Al-Quran. Nah, ini yang kelima sekarang. 5. Ini yang kelima. Idlaq dan ismat. Apa? Idlaq dan ismat. Ismat itu apa? Tidak mudah diucapkan. Itu ismat. Atau dalam kata lain ada terhambat mengucapkannya, agak terhambat mengucapkannya. Jadi ismat terhambat atau tidak begitu mudah dalam mengucapkan huruf-huruf ismat. Sedangkan idlaq adalah ketika membaca hurufnya mudah dan lancar. Ya, itu idlaq. Dikarenakan huruf idlaq berada pada ujung lidah dan bibir yang disentuhkan. Ya, ujung lidah apa? Ujung lidah disentuhkan langit mulut. Ada 3. Ronala. Coba. Ronala. Kemarin gitu kan? Ronala. Kemudian pada bibir yang disentuhkan. Pada bibir yang disentuhkan. Coba. Ba ma fa. Ba ma fa. Ma fa. Ronala sama ba ma fa itulah idlaq, cuma 6 saja. Cuma 6. Atau dikumpulkan dalam lafaz firromin lubin. Fa ro mim nun lam ba. Atau tadi ronala ba fa ma. Yo. Ronala ba fa ma. Itu cepat dan mudah diucapkannya, ya. Tanpa ada selingan atau hambatan. Ronala, ronala, bafama, bafama, bafama. Ya, ya, kan? Nah, terus selain yang 6 itu agak terhambat sedikit. Contoh, kita bunyikan kop, ya. Kop kita harus memposisikan pangkal lidah dulu, ditekan dulu ke atas. Kop. Itu hambatannya, terhambat ya. Jadi tidak mudah diucapkan. Kok atau bo juga ini harus diposisikan dulu. Bo agak terhambat atau agak sulit ya, susah cara mengucapkannya. Itu saja idlaq dan ismat itu ya. Jadi idlaq mudah, ismat agak terhambat, agak sulit ya. Jadi pengucapannya tidak langsung, ada proses dulu. Contoh sin besar, dia tapasi dulu, berputar dulu udaranya di rongga mulut, baru bunyinya dulu, ya. Itu ada hambatan, terhambat, itulah ismat. Beda dengan idlaq, langsung ba. Ketika ini bersentuhan langsung bunyi ba, ma, fa. Nah itu ya. Karena memang diukur lidah dengan langit mulut dan babi. Ya, ronala, bapa. Selesai. Berarti sisanya masuk ismat semua, kan? Nah, jadi sisanya ini masuk ismat semua. Ismat. Jadi ismat itu hurufnya 24. Ya. Alhamdulillah selesai huruf yang berlawanan. Tapi satu lagi, ada huruf yang tidak berlawanan sifatnya. Coba ini dulu dicerna, dipahami. Yang tidak paham ditanyakan, ya, ditanyakan. Kita simpulkan, simpulkan. Begini cara menyimpulkannya. Kesimpulannya, setiap satu huruf dari huruf hijaiyah yang 28 itu mesti minimal memiliki 5 sifat. Paham? Setiap huruf hijaiyah, satunya huruf dari hijaiyah
minimal memiliki 5 sifat. Coba sekarang contohkan ini. Nah, ini apa? Dal. Sifatnya apa saja? 1, jahat dari atas, ya. 1, jahat. 2, sidah. 3, istighfar. 4, ingkita. 5, ismahar. Sudah dapat 5 sifat sudah. Berarti kalau dikalikan 28 kali 5 berapa? Coba dicek. 28 kali 5. Ayo. Ayo 28 kali 5 berapa? Berapa? 140 sifat yang harus Anda hafalkan. Ya, tapi terlalu banyak itu. Cukup Anda menghafal ini saja. Ini sudah paham, ya. Jadi setiap satu huruf minimal dia punya 5 sifat. Paham nggak? Ini ada dalam ulangan nanti ya. Kalau ada pertanyaan seperti ini bisa menjawabnya dengan baik. Teliti dengan soalnya nanti, ya. Teliti dengan soalnya, ya. Sekali lagi, satu huruf dari hijaiyah minimal dapat berapa sifat? Paham sampai sini? Nanti ditambah lagi huruf yang tidak ada lawannya. Berarti nanti ada huruf yang 6 sifat, ada huruf yang 7 sifat, ada huruf yang hanya 5 sifat. Jadi huruf-huruf yang akan kita bahas pada bab sifat yang tidak ada lawan itu mesti dia punya 6 atau 7 sifat. Selain huruf-huruf yang akan kita bahas selanjutnya, dia tetap punya 5 sifat itu. Ya, paham? Lalu huruf yang mana yang 6 sifat itu? Nah ini hurufnya ini. Nah, ada sifat huruf tunggal. Jadi dia tidak ada lawan. Sokir ya udah sokir, gak ada lawannya. Qalqalah mantul dia. Tapasi, ya, kemudian istitolah, takrir, inhiraf, lin, itu 7 sifat selain yang 5 pasang tadi. Maka kita mengenal dengan 18 nama sifat. Itu 5 pasangan berarti 10. Tambah 1 tawasud jadi 11. Tadi kan di antara sidah dan rokobah ada tawasud. Maka sudah dapat 11 nama. Tambah ini 7 nama sifat. Berarti ada 18 nama sifat yang harus Anda ketahui. Nah, sampai sini ada gambaran. Cerah sekarang, terang, ya. Kalau yang gelap berarti tidak perhatian, ya. Kalau yang terang, itu perhatiannya bagus. Ya. Ini ada 5 berapa? 7 lagi. Sebelum huruf-hurufnya kita cantumkan di sifat-sifat ini huruf-hurufnya sedikit ini. Ya. Kita harus tahu dulu maknanya. Ya, perhatikan sini. Ada sopir. Sopir itu maknanya bersiul atau berdesis. Ada desisan ketika dibaca. Sedangkan qalqalah ada pantulan. Qalqalah pantul. At-tafasi atau tafasi itu adalah menyebar, ya, artinya menyebar. Pasal kita kenal. Pasalnya apa? Terkenal. Menyebar beritanya. Nah ini tafasi artinya menyebar udara di mulut, ya, menyebar dulu sebelum berbunyi. Kemudian yang keempat istitolah mengancam. Takrir bergetar atau berulang-ulang, ya, berulang kali. Kemudian inhiraf miring udara masuk ke mulut kita. Lin itu lemas, dilemaskan bacaannya, ya. Baik, kita satu-satu sekarang. Sopir hurufnya apa saja? Cuma 3. Ini dia, yaitu huruf pada ujung lidah.
yang disentuhkan pada gigi bagian bawah, ujung gigi seri bawah. Ya, yang mana gigi seri atas dekatkan ke bawah juga. Ya, kita bunyikan sa, so, sa. Sa itu ada siulan kan, bersiul, berdesis. So, sa. Terdengar nggak desisannya? Terdengar ya? So, sa, sa. Itulah sifat sopir pada 3 huruf ini. Ya, itu huruf pada ujung lidah dengan bagian gigi ujung seri bawah. Kita lanjutkan lagi ke qalqalah. Hurufnya segini kan sudah ada yang sudah tahu ya. Baju di toko itu ya. Kutubu jadid. Ini kutubu jadid. Qaf ta be jim dal. Ketika membaca huruf ini harus ada pangkulan. Laqad. Nah, ini dal ya. Contohnya dal. Laqad pangkulan. Jadi dal ini satu dia ditekan, 2 napas berhenti, ya, jangan berhembus. 3 dia harus lidah ke bawah, pangkal lidah ke bawah, berarti istifal. Kemudian depan lidah juga ke bawah, berarti kita. Dia dal itu ismat, ya, tidak semudah ro nalah. Tidak semudah ro nalah atau ba mafa. Maka dal ini ismat, ya, tidak begitu mudah diucapkan. Dal, da, lakon de, itu ya. Semuanya ada kan? Lalu dia itu qalqalah mantul, lakon de. Berarti dal berapa sifat? 6, ya, 5 tambah ini. Paham? Oh, sekarang udah tahu tuh huruf-huruf yang 6 sifatnya itu. Ada sin, so, za, ko, to, be, ya, to, ba, jim, dal. Itu huruf-huruf yang punya 6 sifat. Mana lagi yang punya 6 sifat? Kafasi 1 huruf saja, sa. Jadi dia sebelum bunyi sa berputar dulu, ya, menyebar dulu udaranya di mulut, sa, di tengah lidah, sa. Itu ya, kafasi. Berarti sin punya 6 sifat. Kemudian istitolak 1 huruf juga, itu bo saja. Bo dia memanjang, yaitu dari pangkal ke tepi lidah. Maka pinggir-pinggir lidah ini menyentuh geraham. Bo memanjang, istitolak. Berarti bo punya 6 sifat. Kemudian takrir cuma roh saja, dia bergetar 1 kali roh, ya. Gampang ini ya, takrir ya, cuma 1. Roh juga berapa sifat? Baru 6 sifat. Karena di inhiraf juga dia ada, ya. Inhiraf, sebab roh itu ketika dibaca udara miring ke belakang lidah. Sedangkan lam udara miring ke permukaan lidah. Sebab lam itu dari ujung ke tepi sentuhkan ke langit mulut. Lam, ya. Jadi si udara miring ke permukaan lidah. Beda dengan roh itu ujungnya ke langit mulut bagian dalamnya, sehingga lebih cenderung dekat dengan belakang lidah, sehingga udara miring ke belakang lidah. Roh, maka dia inhiraf juga. Inhiraf itu 2, ya, dia lam roh. Dengan demikian lam punya 6 sifat, roh punya 7 sifat. Satu lagi, lin. Berapa lagi? Ada 2, wawu dan wawu, dan dia sukun sebelumnya ada fathah, maka dia dilemaskan, ya. Itu diantaranya sifat-sifat huruf yang tidak ada lawan, ya. Gabungkan dengan yang tadi, maka kesimpulannya huruf yang mana yang paling banyak sifatnya? Paham kan? Cung, yang paham. Cung, yang roh paling banyak sifatnya. Cung, kalau tengah cung itu bisa, ya. Yang tidak ngacung berarti belum konsentrasi. Ke kamar atau konsentrasi, ya. Sekarang coba itu berapa huruf yang punya 6 sifat. Yuk.
Berapa huruf yang punya 6 sifat? Ada berapa? Itu betul. Ada berapa? 13. Paham tidak? Sekarang yang punya 5 sifat saja ada berapa? Yo, dihitung ayo. Ayo cepat hitungannya. Kan kita sudah menemukan huruf yang punya 6 sifat 13. Berarti huruf yang punya 5 sifat ada berapa? 4 apa? Ayo, ada berapa huruf yang punya 5 sifat? 6. Ayo bergerak ayo. Pikirannya digunakan. 4 pasal 4. 3 pasal 3. 2 kan nyantikan kan? Lah? 6. Gimana ya? 6. Kalau Anda memperhatikan dengan teliti dari awal itu akan mudah menjawab. 5 bukan. Genap bukan. Sudah ada 10. 4 kalau begini aja saya akan tuntun ya. Perhatikan huruf hijaiyah itu ada berapa? 8. Dikurangi huruf yang paling banyak sifatnya apa? Ro ya. Tapi ro itu 7 sifatnya. 28 dikurangi 1 27. Nah tinggal 20. Sekarang ada huruf yang punya 6 sifat. Berapa tuh? Berapa? 13 kan? Tadi 13. 13 huruf 6 sifat, 1 huruf 7 sifat, 7 sifat. Dan 1 huruf. Kalau 1 huruf 7 sifat ya. 1 huruf 7 sifat. 13 huruf 6 sifat. 13 tambah 1 14, sisanya berapa? Berarti 14 lagi punya berapa sifat? 5. Ya, gitu ya. Berarti huruf yang punya 5 sifat itu 14. Huruf yang punya 6 sifat 13. Huruf yang punya 7 sifat 1. Paham tidak? 1 huruf yang punya 7 sifat itu ro. 13 huruf yang punya 6 sifat itu lam, waw, iya, sin, so, za, qaf, to, ba, jim, dal, sin dan do. Ya, itu 13 huruf yang punya 6 sifat. Dan sisa daripada ini 14 lagi. Dia hanya punya 5 sifat. Sudah paham semua? Yakin? Hebat sih kalau berarti tanya jawab dilewati ya. Kalau tidak ada langsung di sini. Coba kalau Anda ingin paham, coba terapkan di sini. Anda dari ayat 190 ayat 190 surat Ali Imran ini. Coba terapkan sifat yang tadi ke sini. Hamzah berapa sifatnya? Nun berapa sifatnya? Fa berapa sifatnya? Ya, seterusnya. Ayo. Ya, disebutin di sini. Beri yang kemarin saja diberi. Dipanahi sekarang kan. Dipanahi sifatnya 1, 2, 3, 4, 5 minimal kan? Iya, tulisnya seperti ini ya. Iya, tulis saja namanya di sini. Contoh hamzah. Contoh perhatikan. Hamzah sifatnya 1 apa? 1. Oh, jahat. Jahat atau tidak berjus. Ya, silakan. Yang kedua, tulis sidah. 3
Hah? Apa? Istighfar. Empat. Hah? Invita. Invita. 5. Isma. 6. Tidak, udah begini. Paham tidak? Nah, ini nanti ada dalam ulangnya. Berikut ini adalah sifat-sifat hamzah. Kecuali Anda harus tahu itu. Ya, contoh soal, contoh kata. Ya, paham nggak? Gini. Jadi ada latihan ini. Coba dengan yang tadi. Ya, minimal Anda ya dua huruf minimal sifati. Ya. Dari ayat ini minimal 2 huruf Anda sifati selain hamzah. Ini hamzah udah ya. Tinggal Anda 2 huruf lagi silakan sifat minimal. Kalau semuanya sebagai latihan ya. Di satu yang sama yang kemarin. Beda lagi tema. Yang kemarin kan sudah ya, sekarang temanya beda lagi. Beda lagi. Temanya apa? Sifat-sifat. Yuk. Mana gerak tulis gerak ya. Mana tulis dulu. Laki-laki ini kurang lebih maksudnya kelihatan kurang nampak. Ya. Coba terapkan. Kalau belum paham bertanya. Oh ingat Ibrahim. Nah itu ingat-ingatnya. Serat kalau sudah bagus. Gak apa-apa diganti. Bahasa yang namanya apa? Ya tulis dulu seperti itu. Kemudian hamzah itu disifati. Stop istirahat. Biasanya sudah tidur mas sehat. Jadi Pak, Ada pelangganan itu. apa ya? Apa ya? Pelangganan itu. Oh ini juga sama. Terap. Tulis temanya dulu sifat-sifat dulu ya. Caranya tulis tanggal hari. Serah kalau ya tulis tema dulu sifat-sifat. Boleh silakan bebas lah, yang penting per hurufnya disifat ya. Yang rapi lah tulisannya tadi yang kemarin. Di bawahnya tulis tema sekarang sifat-sifat. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Lo kerjakan itu. Iya. Sekarang waktunya menulis kan tadi itu menyimak. Sekarang menulis dan menulis dilanjutkan pada pengumpulan data. Ya, minimal 2 huruf seling hamzah itu. Kalau semuanya bagus, tergantung kalian maunya. Ya, silakan sifati huruf yang mana sifati. Perjalanan yang mana. Minimal disifati 2 huruf. Lanjutkan pengumpulan data. Pengumpulan data itu menulis apa yang tadi diterangkan. Paham? Saya berikan apanya referensinya di ulang kelas itu video yang kedua ya. Sama persis penjelasannya seperti barusan. Ya. Jadi diulang-ulang saja ditulis. ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد